Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalihi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf karena mudah-mudahan keberadaan saya di sini tidak mengurangi karomah dan melihat Ustaz Ibrahim Caniago yang seharusnya mengisi sesi pada subuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita awali pada subuh ini memberikan sebuah pintu keberkahan yang akan kita raih pada hari ini. Mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya, karena ini merupakan majelis yang sangat mulia, majelis ilmu yang di dalamnya adalah majelis silaturahim. Karena yang namanya majelis silaturahim adalah sebuah majelis di mana di dalamnya banyak sekali kemudahan-kemudahan hidup yang hanya orang-orang yang mengerti yang bisa memanfaatkan fadilah daripada silaturahim. Man ahabba yusaqalahu fi rizqihi wa yibdalahu fi ajrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimudahkan seluruh urusan hidupnya dan ingin dilapangkan rezekinya, maka selalu sambungkanlah silaturahim. Salah satunya adalah dengan melalui majelis-majelis pengajian seperti ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada pengurus kita, kepada pemimpin kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita akan menjadi orang-orang yang akan diberikan syafaat di hari kiamat nanti, insyaallah. Baik, pada pagi hari ini mungkin saya hanya akan sedikit membahas tentang hal-hal yang terkait dengan ibadah yang sering kita lakukan. Bukan ibadah-ibadah yang jauh, bukan ibadah-ibadah yang sulit, tetapi ada kalanya ibadah yang kita lakukan itu tidak, kita merasa tidak memberikan dampak yang signifikan kepada kualitas hidup kita, baik di dunia maupun sebagai bekal kita di akhirat nanti. Mungkin kalau kita berbicara masalah pahala ibadah di akhirat, itu nanti ketahuan waktu kita dihisab, waktu kita dihitung oleh malaikat, baru ketahuan seberapa banyak amal ibadah kita dari sisi pahala dan fadilahnya. Bukan volumenya yang banyak, karena belum tentu volume ibadah yang banyak itu esensinya juga banyak. Seperti kelapa, belum tentu setelah diparut itu bisa menghasilkan kualitas santan atau minyak yang baik. Nah, itu sudah sesuai. Sama juga dengan ibadah. Akan tetapi yang paling jelas bahwa dampak daripada ibadah itu bisa kita rasakan ketika kita masih hidup di dunia. Banyak di antara kita yang sering mengaitkan ibadah dengan berbagai macam target hidup atau kemaslahatan hidup di dunia. Dia merasa sholat jamaahnya tidak pernah putus. Dia merasa tahajudnya tidak pernah putus. Dia merasa duhanya tidak pernah putus. Tapi kok kenapa kehidupannya juga tidak berancak baik? Kemudian biasanya setelah itu orang akan bukannya mengevaluasi, menghisab ibadahnya, tetapi yang ada dia mengevaluasi Allah. Kenapa Allah begitu sama saya? Kenapa Tuhan tidak sayang sama saya? Selalu begitu. Padahal saya sudah beribadah, sudah menyumbang masjid, sudah
Ini adalah pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang tidak memiliki ilmu apa itu hakikat ibadah. Karena sesungguhnya yang namanya keadaan hidup kita itu adalah bagian daripada sunnatullah. Baik hidupnya hidup kita itu secara kasat mata yang paling sederhana itu adalah bagian daripada sunnatullah, bagian daripada sebab akibat. Baik hidupnya nasib kita termasuk ditentukan oleh seberapa baik akhlak dan perilaku kita kepada sesama manusia. Itu sudah jelas. Orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang komit, orang-orang yang jujur, orang-orang yang akhlaknya lebih baik daripada yang lain, mau tidak mau dia akan mendapatkan kepercayaan yang lebih daripada yang lain. Mau tidak mau kehidupan dia pun akan menjadi lebih baik daripada yang lain. Jadi sebenarnya nasib hidup kita itu tergantung dengan akhlak kita dulu. Akhlaknya akhlak yang seperti apa? Ya untuk itulah kenapa Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena apa? Betapa banyak orang-orang sebelum beliau, betapa banyak bangsa-bangsa sebelum beliau dilahirkan, sebelum beliau diutus, mengalami kehancuran karena menghadapi atau mengalami degradasi moral, mengalami degradasi akhlak. Di mana degradasi akhlak itu merupakan sebuah akibat buruk atau sebab-sebab buruk kepada menurunnya kualitas hidup mereka. Jadi sudah dicontohkan dalam Al-Quran bahwa di sana ada bangsa-bangsa yang sangat besar, tetapi mengalami kemunduran dan kehancuran karena tidak memiliki akhlak, baik akhlak secara individual maupun akhlak secara komunal. Nah untuk itulah Islam melalui Rasulullah SAW diutus itu visinya cuma sederhana, untuk kemaslahatan dunia akhlak dulu itu. Untuk kemaslahatan akhirat tentunya adalah kebahagiaan akhirat, ad-darul akhirat. Itu target paling utama. Kalau target di dunia akhlak dulu yang paling utama. Bukannya kaya, bukannya pintar, bukannya banyak duit, bukannya banyak mobil, bukannya banyak rumah, tidak. Tapi akhlak. Dengan akhlak yang baik itulah maka akan menimbulkan berbagai macam kemaslahatan yang menjadi turunan daripada akhlak yang baik. Nah sekarang dengan cara apa Rasulullah SAW mengajarkan akhlak yang baik? Yaitu dengan cara ibadah. Jadi sesungguhnya seluruh amal ibadah kita itu adalah bagian daripada kita dididik untuk menjadi orang yang baik. Sebenarnya sesederhana itu. Jadi seluruh amal ibadah kita itu adalah untuk mendidik kita menjadi manusia yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam tanhahu sholatuhu 'anil fakhsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa wa'ada." Barang siapa yang sholat dia, sholat orang itu, belum mencegah dia dari perbuatan baik, dari perbuatan buruk dan munkar, maka dia tidak akan bertambah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali jarak yang semakin jauh. Sederhana. Jadi kalau sholat kita ternyata belum mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, kita masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dimungkari Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai. Akhlak kita masih gampang untuk goyang ke sana kemari, berarti sholat kita ini belum lempeng. Yang melarang itu bukan Allah di sini. Man lam tanhahu sholatuhu. Barang siapa yang sholatnya belum bisa mencegah dia dari perbuatan baik dan munkar. Jadi sesungguhnya yang mencegah kita dari perbuatan baik dan munkar itu bukan siapa-siapa, ya sholat kita. Kalau kita masih berbuat buruk dan munkar, mau tidak mau itu adalah bagian daripada akhlak yang buruk. Jadi kalau kita mengalami kehidupan yang kualitasnya buruk, itu siapa tahu karena akhlak kita mungkin menurut beberapa orang belum dikatakan sempurna. Jadi mari kalau kita mengalami sebuah
kesulitan hidup, kita kembalikan kualitas ibadah kita itu sebenarnya sudah baik atau belum. Itu dulu sebenarnya. Walaupun kita juga harus meyakini bahwa itu adalah bagian daripada ujian. Katakanlah kita sudah menjadi orang yang baik, orang yang mukhlis dalam berbagai hal, dalam berbagai ibadah. Tapi kenapa Allah juga masih memberikan ujian-ujian yang seolah-olah di luar kemampuan kita? Mungkin itu adalah bagian daripada ujian. Sebelum kita mengatakan bahwa ini adalah bala, sebelum kita mengatakan bahwa ini adalah ujian, alangkah baiknya kita ini melakukan muhasabah dulu. Akhlisil amal. Ini Rasulullah mengatakan akhlisil amal yajzi minhul qillah. Bersihkan setiap amal ibadah itu dengan niat yang ikhlas. Yajzi minhul qillah. Nanti akan diberikan pahala dari hal yang sekecil apapun. Jadi kalau kita ingin mendapatkan dampak pahala yang besar di dunia, kita nggak usah berpikir untuk menunggu rezeki yang banyak dulu, gitu ya. Jadi dengan amalan-amalan yang kecil saja, sesungguhnya kita ini dapat memperoleh berbagai macam kualitas hidup yang baik. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah berpikir bahwa yang namanya pahala kebaikan itu hanya didapat dari sedekah yang berdampak sosial tinggi. Tidak usah. Dengan menjadi orang yang berakhlak. Satu orang yang berakhlak di satu lingkungan itu berarti dia mengurangi potensi resiko sosial yang ada di lingkungan itu. Paling tidak kalau kita menjadi orang baik satu aja di lingkungan kita, satu potensi buruk di lingkungan itu sudah berkurang. Jadi jangan dipikir kalau kita menjadi orang baik itu tidak ada manfaatnya buat masyarakat sekitar. Jadi mengurangi potensi buruk di mana di lingkungan kita hidup, sesungguhnya itu merupakan sebuah kebaikan yang luar biasa. Maka di sini kita memerlukan sebuah ilmu dalam beribadah. Ilmu itu apa? Ilmu dalam beribadah, kata Imam Nawawi dalam kitab Marahil Ubudiyah, beliau mengatakan fi kulli ibadatin zahiruha wa batinuha. Zahirul ibadah huwa asy-syari'ah ay fiqh, wa batinuha ta'thirul akhlaq wa tasarrufat min al-ibadati nafsiha. Dia mengatakan bahwa setiap ibadah itu punya unsur zahir dan punya unsur batin. Unsur zahir daripada ibadah itulah yang kita kenal dengan namanya syariat atau fikih atau berbagai hukum yang terkait dengan ibadah. Tetapi di sana juga ada yang namanya batin ibadah atau esensi daripada ibadah. Esensi daripada ibadah itu apa? Ta'thirul qalb wa tasarrufat min al-ibadati nafsiha. Yaitu pengaruh untuk memperbaiki hati dan perilaku yang melakukan ibadah itu dari ibadahnya itu sendiri. Nah itu ada ilmunya. Jadi kita tidak cukup hanya dengan belajar fikih saja, dengan belajar dalil saja, dengan belajar ilmu yang terkait dengan masalah ibadah, kemudian ibadah kita dikatakan sempurna. Tidak. Yang namanya sholat kita itu akan diterima kalau di dalamnya ada yang namanya hudurul qalb, yaitu hati kita hadir di dalam sholat. Itu yang namanya khusyuk. Kalau hati kita nggak di situ, ya sudah. Itulah dampaknya malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar, yaitu sholat yang belum mencegah yang mendirikannya itu dari perbuatan buruk dan munkar. Jadi diawali dengan hal yang sederhana sebenarnya, itu menghadirkan hati. Makanya sholat itu harus tumaninah. Lepas daripada khilafiyah sholat jamaah di masjid itu adalah fardu kifayah atau fardu ain, yang jelas kalau kita sholat jamaah di masjid pasti selain fadilah yang 25 atau 27 kali kelipatannya, kita akan mendapatkan suasana yang lebih baik daripada kalau kita sholat di rumah. Itu bagi laki-laki. Paling tidak kalau kita sholat jamaah di masjid, orang-orang yang hadir di situ adalah untuk sholat. Tapi kalau kita sholat di rumah, ada tetangga yang ngetok pintu, ada bunyi musik, bunyi TV, bunyi gerombang, bunyi apa macam-macam. Walaupun kita punya musola di rumahnya, tapi berbagai macam potensi gangguan yang mengganggu sholat kita itu lebih banyak di rumah daripada di masjid.
Jadi kalau kita sholat di masjid, selain mendapatkan kenikmatan pahala yang luar biasa, kita mendapatkan suasana kekhusyuan yang lebih baik daripada kalau kita melakukan sholat di rumah. Nah, ini yang harus kita pelajari adalah yang namanya ilmu tentang ibadah, baik ibadah zahir maupun ibadah batin. Jadi saya mohon maaf, umur kita ini nggak muda lagi. Kalau kita ini hanya mempelajari agama dari sudut pandang fikih dan syariatnya saja, kalau kita belajar agama, belajar ibadah, belajar sholat, belajar wudhu, belajar puasa, yang dibahas masalah khilafiyah saja, yang dibahas masalah kesempurnaan, ibadah, nggak bisa begini, berdirinya harus begini, tahiyatnya harus begini. Kalau kita membahas masalah itu saja, kapan kita akan mendapatkan esensi ibadah yang sebenarnya? Kita perlu mempelajari ibadah dari sudut pandang syariah dan fikih, di mana di dalamnya adalah khilafiyah, di mana yang namanya khilafiyah itu merupakan bagian daripada belajar agama yang tidak bisa kita hindarkan. Tidak ada satupun aspek dalam ibadah, baik itu ibadah mahdoh maupun ibadah muamalah, yang tidak ada khilafiyahnya. Kalau kita terjerumus masuk ke dalam khilafiyah, tidak berkesudahan, tidak ada ujungnya. Seluruh ulama itu tidak pernah bersepakat dalam satu perkara, pasti di situ ada khilafiyah. Yang tidak ada khilafiyahnya itu cuma satu, semua ulama bersepakat bahwa yang namanya riba itu haram. Udah itu aja. Seluruh ulama bersepakat, tidak ada khilafiyahnya terkait dengan masalah riba. Tetapi di luar itu, seluruh ibadah itu bisa memunculkan berbagai macam khilafiyah. Kalau kita dalam urusan beribadah terlalu tenggelam dalam urusan khilafiyah, dengan ilmu yang kita miliki tidak banyak, bahasa Arab juga kita tidak menguasai, kitab juga kita tidak bisa baca, tapi kita terjerumus semua masalah khilafiyah orang. Kapan kita akan masuk ke dalam esensi ibadah? Jadi dalam usia yang sudah termasuk saya, at any time Allah bisa panggil kita, maka mari kita perbaiki kualitas yang namanya ibadah secara batiniah. Secara lahir sudahlah kita lakukan apa yang kita yakini, Pak. Nggak usah terlalu begitu mendalam dalam urusan khilafiyah. Tapi mari kita sama-sama masuk ke dalam ranah batinnya ibadah. Sudah seberapa banyak ibadah kita itu mendidik jiwa kita, memiliki pribadi yang lebih baik daripada orang lain. Contoh yang paling sederhana, ini masalah bab wudu. Wudu yang kita kenal, ini kalau kita bicara masalah asrarul ibadah itu. Jadi kalau kita bicara masalah fadilah ibadah atau ibadah yang berdampak kepada moralitas kita, itu ada yang namanya bab atau ada yang namanya sebuah disiplin ilmu yang namanya asrarul ibadah. Asrar itu jamak daripada sir. Sirrun itu artinya adalah rahasia. Jadi ada sebenarnya rahasia-rahasia di balik ibadah yang belum terungkap dan belum tersingkap, sehingga orang tidak tahu. Orang hanya melaksanakan ibadah, syariatnya saja, casingnya saja, dia belum mencapai kepada lubbul ibadah, kepada esensi daripada ibadah, yang masih menjadi rahasia untuk dikaji. Dan ibadahnya itu nggak usah ibadah yang jauh-jauh seperti yang tadi saya contohkan. Ibadah wudhu, dikatakan bahwa yang namanya al-wudhu syatrul Islam atau al-wudu syatrul mukminin, bahwa yang namanya wudu itu adalah casingnya orang-orang yang beriman. Casingnya keimanan seseorang itu ada dalam wudu, ada dalam kualitas wudu. Wah, masa sih lebay amat keimanan seseorang diukur dengan wudu? Jangan salah, wudu itu memiliki nilai yang sangat luar biasa. Suatu saat Imam As-Sadali, salah seorang mursyid pendiri Harekat Sadariyah, ketika beliau sudah melaksanakan taklim seperti ini, kemudian datang waktu sholat. Dia menyuruh murid-muridnya untuk berwudu sebelum sholat. Tetapi dia tidak langsung berwudu dengan murid-muridnya. Beliau berdiri saja mantap begini, cukup lama, sampai hampir datang waktu sholat. Kemudian muridnya bertanya kepada beliau, "Wahai Syekh, kenapa Anda tidak berwudu?" Dia mengatakan, "Salah kalau kamu mengatakan saya tidak berwudu.
saya sedang mewudui batin saya. Saya sedang mewudui seluruh anggota badan saya dulu dari berbagai macam dosa sebelum saya berwudu secara zahir. Saya sedang meminta ampun kepada Allah untuk menghapuskan dosa yang diakibatkan oleh muka saya, yang diakibatkan oleh lisan saya, yang diakibatkan oleh mata saya, atau oleh seluruh anggota badan yang ada dalam muka ini. Itulah yang kita basuh dalam wudu. Saya sedang berdoa mohon ampun kepada Allah dari dosa yang diakibatkan oleh telinga saya. Saya berdoa mohon ampun kepada Allah yang diakibatkan oleh tangan saya, oleh kaki saya. Itu dulu. Setelah saya merasa saya cukup bertobat untuk seluruh anggota badan saya, baru saya berdoa berwudu secara zahir. Jadi makanya kalau kita belajar dalam bab taharah, jadi kalau kita belajar bab taharahnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa yang namanya taharah itu ada 4 tingkatan. Itu baru bab taharah, itu belum bab sholat. Ini baru bab wudu. Itu asrarnya banyak sekali. Yang pertama kali yang namanya bab taharah itu adalah yang paling sederhana, yaitu taharatul jasad minal hawadith atau minal ahdath. Maaf, bukan hawadith. Kalau hawadith itu artinya peristiwa. Minal ahdath, yaitu membersihkan anggota badan dari berbagai macam hadath, baik hadath kecil maupun besar. Itu adalah taharah yang paling sederhana. Itulah taharah yang selama ini kita lakukan, yaitu taharah badan dari berbagai macam hadath. Kemudian yang kedua, yang lebih baik daripada itu adalah taharatul jawarih minal jara'im wal ma'adin, yaitu membersihkan seluruh anggota badan, mentobati seluruh anggota badan secara spesifik dari dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan itu. Itulah yang namanya berwudu secara batin. Jadi kita memohon ampun kepada Allah dari dosa yang diakibatkan oleh lisan kita. Itulah kenapa kita berwudu. Kemudian yang ketiga adalah taharatul qalb, yaitu membersihkan hati. Itu ada dalam sholat atau menjelang kita sholat. Makanya sebelum kita sholat, hati kita itu harus tumakninah dulu, harus tenang dulu, harus bersih dulu, harus dihindarkan dari berbagai macam masalah yang mengganggu kekhusyuan kita sholat. Kemudian martabat yang keempat atau derajat yang keempat daripada taharah itu adalah taharatus sir mimman siwallah, yaitu mensucikan seluruh yang terkandung sebagai rahasia dalam hidup kita dari berbagai macam ketergantungan, selain kepada Allah. Itu yang tidak gampang. Jadi kalau kita merasa hidup kita, mohon maaf, kok tidak memiliki nasib sesuai dengan yang kita harapkan, sebenarnya yang paling sederhana, taharah kita itu, wudu kita sudah seperti apa sih? Sudah seperti wudunya para ahli sufi, para ahli zuhud atau belum? Karena yang namanya para ahli zuhud, yang namanya wudu bukan hanya wudu fisik saja, tapi dia juga berwudu memohonkan ampun untuk seluruh anggota badan. Setelah itu selesai, baru dia berwudu, hatinya dicuci, hatinya dibersihkan. Hatinya dicuci. Nah, kemudian baru yang keempat itu adalah membersihkan berbagai macam kebutuhan hidup dari ketergantungan kepada selain Allah. Itu yang tidak gampang. Itu yang tidak gampang. Jadi melepaskan daripada berbagai macam ketergantungan hidup dari selain Allah itu yang tidak mudah. Contohnya ketika kita berwudu, ya. Makanya ada satu saran bahwa saya pernah membaca satu artikel bahwa fadilah orang yang bersolat jamaah di masjid dengan wudu di rumah atau dengan yang berwudu di masjid itu berbeda. Orang yang keluar dari masjid, orang yang keluar dari rumah dalam keadaan berwudu menuju sholat jamaah,
dalam keadaan berwudu, maka langkah kaki kanannya, satu langkah kaki kanan akan Allah berikan berkah, dan langkah kaki kiri akan Allah berikan ampunan. Semakin jauh langkah dia, semakin banyak berkah dan ampunan yang Allah berikan. Itu kalau keluar dari rumah dalam keadaan berwudu. Jadi wudunya itu di rumah, bukan di masjid. Karena kalau wudu di masjid kita bakal antri, kita nggak bakalan khusyuk wudunya karena terlalu banyak yang nungguin. Kalau kita wudu di rumah, ini maksud di masjid. Kalau kita wudunya di rumah, kita pasti akan wudu dengan khusyuk karena waktunya banyak. Tidak ada yang mengantri. Ditambah kita ini kalau wudunya di masjid itu akan membebani biaya air di masjid. Kalau di rumah tidak. Jadi kalau kita wudunya di rumah, kita akan tumakninah. Wudu yang tumakninah itu setiap kali kita membasuh anggota badan, di situ harus kita iringi dengan doa. Memang ada doa-doa al-madhurat dalam bahasa Arab yang mungkin bagi kita yang ngajinya belum lempeng akan sulit untuk melafalkan doa dalam kita membasuh setiap anggota badan. Tetapi tidak ada salahnya kita juga berdoa dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita sebelum wudu kan suka membasuh tangan. Ketika kita membasuh tangan, kenapa fadilahnya itu kita lakukan 3 kali, sunnahnya 3 kali? Supaya kita punya waktu untuk berdoa. Soalnya kalau kita membasuhnya sekali, memang yang wajib sekali. Sunnahnya 3 kali, bukan wajib 3 kali. Ketika kita melakukan sunnah membasuh 3 kali, kita memiliki kesempatan untuk berdoa. Ketika kita membasuh tangan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah seluruh amal perbuatan, seluruh pekerjaan yang aku lakukan dengan tangan ini, dan hindarkanlah tanganku ini dari berbagai macam perbuatan dosa yang hanya akan mendapatkan murka-Mu. Ketika kita membasuh tangan, doakan itu dalam hati, kita berdoa untuk tangan kita. Ya Allah, aku mohon ampun dari berbagai macam dosa yang diakibatkan oleh tangan ini. Itu oleh tangan. Kemudian ketika kita berkumur, ya Allah, aku mohon ampun dari berbagai macam dosa yang diakibatkan oleh lisan ini. Aku menganggap bahwa wuduku ini membersihkan mulutku ini, membersihkan lisanku ini adalah bagian daripada aku memohon ampun kepada Engkau dari lisan yang aku gunakan dalam berbuat dosa. Aku mohon ampun dari berbagai macam umpatan, dan aku mohon kepada Engkau ya Allah agar lisanku ini dipermudah untuk membaca Al-Quran, asma-Mu. Jadi jangan cuma berkumur doang. Jangan dianggapnya berkumur dalam wudu itu seperti orang membersihkan gigi. Jangan. Dalamnya kita berdoa, kita doakan. Jangan sampai ibadah kita itu sia-sia, berlalu begitu saja, tidak ada maknanya. Ketika kita membasuh hidung, kita juga berdoa, ya Allah, dekatkanlah aku dari bau-bauan sorga, hindarkanlah aku dari bau-bauan neraka. Ya mohon maaf, tidak semua kita ini datang ke masjid sebagai ahlul ibadah dari kecil. Ada kalanya kita ini masuk ke masjid ini sudah sekarang menjadi ahlul ibadah. Dulu kita ini mengalami suatu kehidupan yang kelam. Dalam alam bawah sadar kita itu masih tersimpan memori bau-bauan alkohol. Ada kalanya mungkin ketika kita mencium bau alkohol merangsang kita untuk kembali ke dalam perbuatan nista seperti itu. Maka ketika kita membersihkan hidung, kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan dekatkan hidungku ini dari bau-bauan yang mendekatkanku kepada murka. Dekatkanlah bau-bauan ini ke dalam benda-benda yang mendekatkan aku ke dalam ibadah kepadamu. Contohnya bau-bauan apa coba yang akan mendekatkan kita kepada Allah? Minyak wangi. Ya? Minyak wangi. Yang paling sederhana, bau-bauan yang akan mendekatkan kita kepada Allah itu apa? Bunga kemboja. Masya Allah. Iya, kemenyan gitu ya. Mohon maaf ini bagi sebagian orang. Jadi kalau tiba-tiba lewat satu tempat kecium bau bunga kemboja, yang ingat apa coba? Dia keinget kuburan. Kalau kita ingat kuburan, yang keinget kematian. Nah itu bau-bauan yang seperti itu yang mendekatkan kita kepada Allah. Itu contoh yang paling sederhana. Nggak usah dijabarkan bau-bauan seperti apa. Kemudian ketika kita membasuh muka, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau percantik wajahku, maka percantik pula akhlak.
akhlakku. Itu yang namanya inner beauty. Kita percantik dengan wudu. Jadi ibu-ibu insya Allah kalau wudunya benar, itu yang namanya budget ke salon itu akan kurang, Bu. Nggak usah pusing mau kondangan ke salon dulu, nggak usah pusing mau arisan mesti ke salon dulu, nggak usah pusing. Kalau wudu kita benar, aura kita baik, kita punya inner beauty, nggak usah dipoles pun kita tetap kelihatan cantik di mata orang. Karena kecantikan itu datang dari batin. Dan dengan wudu kita bisa mendapatkan itu semua. Cukup dengan 3 kali kita basuh air sambil berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau percantik rupaku ini, maka percantik juga akhlakku. Itu dari ketika kita membasuh muka. Ketika kita membasuh tangan kanan, ya Allah, aku berdoa mudah-mudahan yang namanya kitab hisabku nanti aku terima dari tangan kanan. Otomatis artinya apa? Amal perbuatan kita seluruhnya dicatat sebagai pahala. Ketika kita membasuh tangan kiri, ya Allah, aku mohon kepada Engkau akan dihindarkan kitabku nanti di akhirat, aku terima dengan tangan kiri. Ketika kita membasuh kepala, ya Allah, dengan air wudhu ini aku berharap, aku mohon kepada Engkau, aku termasuk menjadi orang-orang yang Engkau akan berikan perlindungan di padang mahsyar nanti. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu kita mohonkan dari awal itu dengan air wudhu yang kita basuhkan, bukan cuma di rambut depan, tapi juga di sini. Kemudian ketika kita membasuh telinga, kita juga berdoa, ya Allah, hindarkanlah telinga ini dari berbagai macam bunyi-bunyian, dari berbagai macam perkataan yang hanya akan membuat diriku ini dimurkai sama Engkau. Dekatkanlah telingaku ini dari berbagai macam bunyi-bunyian yang hanya mendekatkan diri kepada Engkau. Kemudian berikutnya ketika kita membasuh kaki, kita mohon ampun, ya Allah, ampunkanlah dosa yang diakibatkan oleh kakiku, karena dia sering mengajak aku ke tempat-tempat maksiat yang tidak boleh dulu. Kalau wudhu kita, ini baru berwudhu Pak, belum sholat. Ini baru wudhu doang, ini baru toharah doang. Tapi toharahnya kita perbaiki dari toharatul ahdath menjadi toharatul jawarih minal ma'athim wa dzunub. Ini kita naik berarti ke dalam toharah yang kedua. Lama enggak kalau kita berwudu seperti itu? Berapa menit kira-kira? Itu enggak kurang dari 5 menit Pak. Bagaimana mungkin kita berwudu seperti itu kalau kita wudunya di masjid? Nanti akan membuat fitnah di belakang, ini orang lebay banget sih wudu. Nah, buat dosa sama orang kan? Orang yang tadinya nggak komentarin kita, jadi komentarin. Tadinya wudunya bareng sama orang itu. Sampai orang itu selesai sholat sunnah, lah masih wudu juga dia, ini lebay banget. Dosa nih orang ini akhirnya kan. Tapi kalau kita wudunya di rumah, pertama kita ngurangin budget air masjid, yang kedua kita wudunya lebih khusyuk, yang ketiga kalau kita keluar dari rumah dalam keadaan sudah berwudu, berbeda fadilahnya dengan orang keluar dari rumah ke masjid dalam keadaan tidak berwudu. Keluar dari rumah naik motor ketabrak, jihad lillahi ta'ala kalau dia sudah dalam keadaan berwudu. Ini kan lumayan nih mengurangi budget air wudu ya. Kecuali kalau kita mau tajdid dulu wudu di masjid tidak masalah. Nah ini adalah itu salah satu contoh asrarul wudu, rahasia-rahasia di balik wudu. Jadi sebenarnya wudu itu bukan hanya membasuh kita dari sudut pandang hawadithnya saja, ahdathnya saja. Apa namanya tuh hadas kecil dan hadas besar. Tapi yang terpenting adalah itu. Anggota badan kita selalu kita tobati. Bayangkan, minimal kita berwudu itu 5 kali. Itu pun kalau kita nggak sholat sunnah Pak. Kalau kita nggak sholat tahajud, kalau kita nggak sholat duha, kalau kita nggak sholat syuruk misalnya kan, kita nggak wudu lagi. Minimal kita ini wudu 5 kali sehari. Bayangkan, selama 5 kali sehari itulah kita memohonkan ampun untuk seluruh anggota badan kita. Berarti kita ini memiliki potensi untuk menjadi orang yang selalu bersih. Maka dalam hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW mendengarkan suara teropahnya Bilal di sorga, padahal dianya masih ada dengan Rasulullah. Kemudian dia bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, coba ceritakan kepadaku. Aku ini mendengar teropahmu itu di sorga. Sebenarnya amalan apa sih yang kamu lakukan sampai kamu itu sudah mendului masuk sorga sementara jasad kamu itu di sini? Kemudian Bilal mengatakan bahwa tidak ada amalan yang aku harapkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali aku selalu sholat 2 rakaat.
atas setiap wudu yang aku lakukan. Ini lebih sempurna lagi, Pak. Itu yang namanya sunnah wudu. Jadi kalau kita mau, sebenarnya sholat sunnah kita sebelum sholat itu banyak. Ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat sunnah wudu, ada sholat sunnah qabliyah. Kemudian setelah sholatnya ada sholat sunnah ba'diyah. Kenapa sholat sunnah itu kadang-kadang lebih banyak daripada yang wajib? Karena itulah merupakan bagian daripada kecintaan kita kepada Allah. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna bimithli ma iftaradtu alaihi. Seseorang yang melaksanakan seluruh amal kewajiban yang aku wajibkan itu hanya sebatas mendekat kepadaku saja. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbuhu. Tetapi kalau seorang hamba setelah dia melaksanakan yang wajib kemudian dia mendekat kepadaku, kemudian dia lebih mendekat lagi kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hatta uhibbuhu, aku akan mencintai dia. Itu. Jadi kalau kita melaksanakan amalan-amalan ibadah wajib saja, kita ini belum dikatakan mencintai Allah, tapi kita ini hanya dikatakan dekat sama Allah. Kalau kita mau dikatakan mencintai Allah atau dicintai sama Allah, tunjukkanlah dengan amalan-amalan sunnah. Wa idza ahbabtuhu, dan jika aku mencintai hambaku, kuntu basarahul ladzi yabsuru bihi, aku akan menjadi matanya dia, di mana dengan matanya dia akan melihat. Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengaran dia, di mana dengan pendengarannya dia mendengar. Kuntu yadahul ladzi yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan di mana dengan tangannya dia bekerja atau dia mengambil sesuatu. Wa kuntu lisanahul ladzi yantiqu bihi, dan aku akan menjadi lisannya di mana dengan lisannya dia akan berbicara. Wa kuntu rijlaihi alladzi yamshi ilaihi, dan aku akan menjadi kaki di mana dengan kakinya dia berjalan kemanapun dia pergi. Itu. Jadi amalan-amalan ibadah sunnah itu akan meraih kecintaan Allah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, otomatis artinya apa? Seluruh anggota badan kita itu akan dijaga. Mata kita dijaga, kuping kita dijaga, lisan kita dijaga, tangan kita dijaga, kaki kita dijaga. Itulah yang namanya fadilah wudu. Kalau kita mengamalkan sunnah-sunnah wudu. Yang namanya berdoa untuk anggota badan itu tidak wajib, Pak. Wajibnya itu adalah kita membasuh dari hadas kecil. Doa yang dipanjatkan itu tidak wajib, itu sunnah. Tapi kalau kita lakukan doa itu, walaupun kita mengucapkannya dalam bahasa Indonesia, bihuduril qalb, dengan hadirnya hati waktu kita membacakan, itu yang akan meraih cintanya Allah kepada kita. Dan otomatis Allah kalau sudah mencintai kita, maka seluruh anggota badan kita ini akan terhindar. Pak, kalau lisan kita sudah baik, mata kita sudah baik, telinga kita sudah baik, tangan kita sudah baik, kaki kita sudah baik, yang diperbaiki hanya oleh wudu, mau tidak mau kita ini akan menjadi orang yang lebih berakhlak daripada yang lain. Kalau kita sudah memiliki akhlak yang baik, nggak usah repot-repot, seluruh nasib baik pasti akan mendekat kepada kita, baik cepat maupun lambat. Itulah yang namanya asrarul ibadah. Rahasia-rahasia di balik ibadah itu kita harus tahu. Ya, ada ilmunya. Ini sebagai penutup saja misalnya. Ini contoh asrarul ibadah. Saya tidak waktu sedikit lagi. Dari ibadah yang kita lakukan barusan kemarin, itu yang namanya ibadah kurban. Saya baru baca-baca kembali tentang fadilah ibadah kurban. Ada dua peristiwa besar dalam ibadah kurban itu, yang ada dua ayat yang melatar belakangi ibadah kurban. Yang pertama kali adalah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak yang soleh dalam usia yang kesekian ratus tahun. Karena bagi masyarakat Yahudi pada saat itu, belum ada Yahudi, bagi masyarakat yang ada pada saat itu, ini waktu zaman Nabi Ibrahim, yang namanya anak, apalagi anak laki-laki, itu merupakan sebuah kemuliaan bagi sebuah keluarga. Bayangkan Nabi Ibrahim itu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam, dia tidak memiliki keturunan, apalagi dia tidak memiliki anak laki-laki. Itu merupakan sebuah aib pada saat itu. Sehingga nggak usah jauh-jauh, Pak, kita ini
Setiap hari keluar rumah bekerja banting tulang. Banting tulang itu jagal Pak, banting tulang kalau kita mah enggak gitu kan. Jauh sedikit. Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Untuk apa? Alasan kita untuk apa coba kalau kita perhatikan? Untuk anak. Anak itu merupakan sebuah harta kekayaan yang luar biasa. Maka Nabi Ibrahim yang dia minta itu anak laki-laki dan keturunan-keturunannya yang soleh. Tapi ketika dia diberikan Allah anak laki-laki, dan ketika anak laki-lakinya menjelang dewasa, Allah menurunkan perintah untuk menyembelih. Bayangkan, ini merupakan sebuah simbol. Dia sekian ratus tahun menunggu seorang anak laki-laki. Ketika anak laki-lakinya itu lahir, Allah perintahkan dia untuk ditempatkan di sebuah kota yang namanya sekarang kota Mekah. Kemudian dia kembali ke Palestina. Selama sekian belas tahun dia tidak pernah bertemu dengan yang namanya Ismail. Ismail dididik sama Allah langsung, dia tidak dididik sama Nabi Ibrahim. Ismail dididik kesabarannya oleh kesulitan-kesulitan hidup yang ada di Mekah. Yang namanya kota Mekah pada saat itu merupakan sebuah kota yang tandus, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia di sini. Tapi justru kota itulah yang mendidik Nabi Ismail menjadi pribadi yang sangat penyabar. Setelah sekian belas tahun Nabi Ibrahim kemudian kembali, kok diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang sangat dia harapkan dan dia anggap sebagai sebuah simbol kemuliaan dan kekayaan dia yang paling luar biasa. Kok diminta dipotong, disembelih? Tetapi apa yang terjadi? Ini karomahnya Nabi Ismail dididik oleh berbagai macam kesulitan hidup yang ada di Mekah. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih kamu. Menurut kamu bagaimana? Nabi Ismail, orang yang tidak pernah dididik sama bapaknya, tapi dia dididik oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup yang ada di Mekah. Dia menjawab, ya abati if'al ma tu'far satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini yang luar biasa, Pak. Jadi ada yang lebih baik daripada yang lebih baik daripada anak sebagai kekayaan, yaitu anak yang sabar. Ada kalanya kita ini mengalami tekanan hidup karena apa? Kitanya sabar, tetapi anak kita tidak sabar, istri kita tidak sabar. Kita pun akhirnya terdorong untuk menjadi orang yang tidak sabar. Jadi di antara sekian banyak kekayaan yang paling besar adalah anak. Dan di antara sekian banyak anak yang menjadi kekayaan yang paling besar adalah anak yang sabar. Tentunya orang yang sabar ini adalah orang yang beriman. As-sabru nisful iman. Kesabaran itu separuh daripada keimanan. Jadi maka kita berdoa agar kita ini memiliki anak-anak yang sabar. Bayangkan Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang luar biasa sabar, tapi diperintahkan untuk disembelih. Sebenarnya ini secara simbolik bahwa yang namanya anugerah Allah berupa anak sesungguhnya ini adalah milik Allah. Kapan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kapan? Kita ini mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya pada saat kita menghadapi atau mendengarkan sebuah musibah atau kematian. Seolah-olah yang namanya ujian itu datang dari Allah, Allah yang berkehendak. Memang begitu adanya. Tetapi kalau kita bisa memaknai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan sering mengucapkan itu, justru pada saat kita menerima berkah, itu adalah bentuk pengorbanan yang sebenarnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita mendapatkan keberkahan yang luar biasa, jangan lupa kita juga belajar untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebesar apapun anugerah yang Allah berikan, hatta diriku sendiri adalah milik Allah, dan kepada Allah segala sesuatu itu akan dikembalikan. Nabi Ibrahim itu mendapatkan kemuliaan, keberkahan yang luar biasa berupa anak laki-laki. Ketika diperintahkan untuk disembelih, sesungguhnya yang diberikan kepada Allah itu bukan anak. Coba apa yang dikorbankan di sini? Apa yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim? Ya, kira-kira apa?
Saya mau berbicara masalah asrarul ibadah fil udhiyah. Saya mau berbicara masalah rahasia-rahasia ibadah di balik udhiyah, di balik korban. Sebenarnya apa yang dikorbankan? Nabi Ibrahim mengorbankan anak yang kemudian diganti dengan domba, dan kita semuanya mengorbankan domba. Sebenarnya apa yang kita korbankan? Yang kita korbankan adalah kita memberikan kembali kepada Allah rasa memiliki kita. Itu yang membelenggu hidup kita selama ini adalah rasa memiliki. Saya merasa punya rumah, ketika rumah diambil betapa sakitnya saya, kan begitu. Yang membuat kita sakit itu apa? Karena kita pernah memiliki perasaan yang kuat untuk memiliki itu. Kita punya uang sekian ratus juta, kemudian Allah ambil, kita sakit. Karena apa? Karena kita merasa memiliki itu. Maka kalau kita bisa menyelamatkan diri kita dari belenggu rasa memiliki, pengorbanan apapun yang Allah minta, jangankan kambing, anak sekalipun, maka dengan mudah akan kita berikan. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diminta Allah untuk mengorbankan anaknya, dan anaknya ikhlas, ridho, dan sabar untuk menghadapi itu semua, ini merupakan sebuah pengorbanan yang paling ultimate, yang paling tinggi, yaitu apa? Mengorbankan rasa memiliki, kita kembalikan kepada Allah. Itulah yang namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Jadi asrarul ibadah, rahasia ibadah di balik ibadah kurban itu apa? Kita mengembalikan apa yang menjadi hak Allah untuk dimiliki. Jangankan kita ini memiliki, merasa memiliki aja nggak boleh. Jadi insya Allah kalau kita menjaga itu semua, menjaga bahwa yang kita miliki itu merupakan sebuah atribut pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kembalikan at any time. Maka sebaiknya kita kembalikan kepada Allah sebelum Allah mengambil apa yang menjadi haknya. Ini yang menjadi pertanyaan. Banyak keberkahan hidup kita tidak kembalikan kepada Allah, kemudian Allah mengambil haknya. Dan ketika Allah mengambil haknya, itu biasanya menjadi sebuah awal penderitaan buat kita. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, ketika Allah memuliakan, sebenarnya bukan apa-apa. Salah satu rahasianya adalah Allah mengambil apa yang sudah menjadi hak dia. Kenapa kita lupa untuk memberikan hak itu kepada Allah? Maka hikmah di balik ibadah kurban yang kemarin itu adalah kita mengembalikan seluruh perasaan memiliki dalam berbagai hal itu kita kembalikan kepada Allah. Itulah yang melatar belakangi kenapa surat Inna A'tainakal Kautsar, itu surat yang memerintahkan korban, itu terjadi pada saat Rasulullah SAW ditinggal mati atau ditinggal meninggal anak laki-laki beliau yang namanya Qasim. Jadi anak laki-laki beliau yang namanya Qasim meninggal pada saat bayi. Allah ambil anak laki-lakinya. Bayangkan, saat itu Rasulullah SAW diolok-olok oleh kaum Quraisy. Dia dikatakan bahwa Muhammad huwal abtar. Muhammad adalah orang yang terputus kemuliaannya. Karena apa? Dia tidak memiliki anak laki-laki. Tapi terbukti sampai sekarang. Rasulullah SAW seluruh anak laki-lakinya meninggal pada saat bayi. Dia tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Sebagaimana lazimnya orang-orang Arab yang berbangga dengan keturunan anak laki-laki. Tapi kemuliaan beliau tidak kurang sedikit pun. Di sini menunjukkan bahwa yang namanya harta, termasuk di sini adalah laki-laki sebagai simbol harta yang paling mulia, tidak menjamin kemuliaan seseorang. Makanya di akhir ayat dikatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membencimu adalah justru orang yang terputus, walaupun dia memiliki banyak anak laki-laki yang menjadi keturunannya. Tapi Rasulullah tidak memiliki anak laki-laki. Justru itu adalah hikmah. Jadi hikmah di balik pengorbanan itu, kenapa? Secara simbolik yang Allah ambil itu adalah anak laki-laki. Nabi Ibrahim yang diperintahkan untuk dipotong itu anak laki-laki. Pada saat diturunkannya surat Al-Kautsar, justru pada saat Rasulullah SAW kehilangan anak laki-laki dan kemudian disuruh berkorban. Jadi pengorbanan itu sebenarnya adalah bukan mengorbankan apa yang kita miliki, tapi kita mengorbankan rasa memiliki. Kalau kita sudah mengorbankan rasa memiliki, insya Allah apapun yang Allah ambil dari kita, sampai orang-orang yang kita cintai sekalipun, kita pasti akan mendapatkan diri kita menjadi orang-orang yang sabar. Itulah kira-kira makna di balik berbagai macam ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan dalam meraih setiap rahasia dari
ibadah yang kita lakukan selama ini. Mari kita tutup dengan doa majelis kita ini. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan yu'afu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha 'indaka aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa khairan raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.